Nah, kamu harus tahu tuh Orde Baru apa itu? Biasa dibikin oleh Pak Harto. Nah, itu. Perkenalkan, nama saya Liza Fitria. Saya Renika Budisantika. Di sini kami akan mewawancarai Pak Edi tentang masa Orde Baru. Pak Edi, sebelumnya apa Bapak merasakan masa Orde Baru? Iya, kalau orang yang lahirnya kayak Pak Edi tahun 80-an ya, 1980 pasti ngalamin masa Orde Baru. Nah, kamu harus tahu tuh Orde Baru apa itu? Biasa dibikin oleh Pak Harto. Nah, itu Pak Harto itu dikenalnya Bapak Pembangunan sekaligus pemimpin Orde Baru. Kenapa ada Orde Baru? Karena peralihan dari masa kepemimpinan Orde Lama yang dipimpin Pak Insinyur Soekarno, kemudian dilanjutkan akibat adanya peristiwa Super Semar, surat perintah 11 Maret ya, estafet kepemimpinan. Terus apa yang mau ditanyain nih dalam wawancara kali ini? Kalau awalnya itu kan jadi lahirnya udah pas proses perjalanan ya. Jadi paling tidak ini ngalaminnya itu berasanya itu start ya 85, era pembangunan. Pokoknya intinya Orde Baru itu adalah dikenalnya masa-masa Indonesia membangun. Kalau pertama itu mungkin pencitraan ya, pencitraan dalam artian membangun bangunan-bangunan yang bisa dilihat oleh dunia, kayak Stadion Senayan tuh Orde Lama, kemudian Monas. Nah, Orde Barunya itu pembangunan infrastruktur. Itu mulai itu dari gambir yang di bawah, kemudian ada kereta di atas, kereta layang gitu kan, kurang lebih seperti itu. Kebijakannya sih ya, menurut aturan dalam undang-undang kan jelas tuh, Orde Baru itu ngikutin GBHN, garis-garis besar haluan negara. Nah, selama Orde Baru itu para pemimpin atau stakeholder yang pemerintahan itu ngikutinya rule-nya itu, garis-garis besar haluan negara. Nah, sekarang termasuk hasil dari estafet pembangunan itu sebenarnya. Kan yang sekarang ini tinggal melanjutin, termasuk kamu nih kalau jadi pemimpin nanti kan tinggal melanjutin estafet. Lanjut. Bagaimana peristiwa berakhirnya Orde Baru yang Waktu itu Bapak pas semester 1 kuliah. Jadi proses masa reformasi itu wah luar biasa banget. Pokoknya yang mana itu baru belajar gitu, apa sih reformasi waktu itu, kenapa ini pemerintahan berakhir dan lain sebagainya ya. Ternyata garis besarnya adalah untuk kepentingan pembangunan, estafet kepemimpinan dari masa ke masa, dari periode tertentu ke periode berikutnya. Ternyata reformasi itu luar biasa. Mungkin kamu sepintas lihat di YouTube ya kejadian saat reformasi itu bagaimana, ya termasuk kami ikut ya, di antaranya bagaimana memperbaiki kehidupan bangsa ini biar lebih baik. Salah satunya bukan dalam hal ikut yang bentuknya merusak ya, tapi bentuknya membangun, ikut membangun ya. Kebetulan ikutnya di ranah kampus Rawamangun itu kurang lebih era 98 apa pengalaman yang paling berkesan yang Bapak rasakan pada saat kejadian Orde Baru tersebut? Orde Baru berakhir. Orde Baru berakhir itu ya akhirnya tahu kepemimpinan berikutnya. Jadi kalau tidak, oh ternyata tinggal melanjutkan dan memperbaiki. Mana yang belum ada tinggal ditambah, mana yang masih kurang ditambah juga, mana yang kurang baik diperbaiki. Itu aja reformasi maknanya. Jadi kita diajarin tuh waktu jadi mahasiswa, bukan hanya demo aja kamu, tapi kamu harus tahu makna untuk bagaimana kita lebih baik ke depan. Hanya seperti itu. Baik, Pak, terima kasih atas wawancaranya.